Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-29 dari 60 topik. Mengenal pengupahan. Bagian pertama. Pengertian upah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, upah dinyatakan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, a. Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. B. Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang. C. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. D. Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah. Selain dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, pengertian upah juga dinyatakan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional sebagai suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Komponen upah. Penghasilan pekerja atau buruh yang diperoleh dari pengusaha berdasar pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE07, Men. 1990 terdiri atas upah dan bukan upah. Penghasilan upah, komponennya terdiri dari a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. B. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja atau buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau pencapaian suatu prestasi kerja tertentu. C. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja atau buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja atau buruh. Sementara itu, penghasilan yang bukan upah terdiri atas a. Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, dan lain-lain. B. Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi meningkatkan produksi dari target normal. C. Tunjangan hari raya atau THR, gratifikasi, dan pemberian keuntungan lainnya. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, diatur dalam Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi a. Upah minimum, b. Upah kerja lembur, c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, f. Bentuk dan cara pembayaran upah, g. Denda dan potongan upah, h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, j. Upah untuk pembayaran pesangon, k. Dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan dalam menetapkan besarnya upah. Pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat, diatur dalam Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, diatur dalam Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam praktek, perusahaan wajib memiliki kerangka dasar sistem pengupahan yang baku dan standar untuk dijadikan acuan dalam pembicaraan negosiasi gaji. Pada umumnya perusahaan sektor swasta, yang belum terbuka, memerlukan suatu filosofi upah yang kompetitif.
Sedangkan untuk perusahaan terbuka, atau TBK, umumnya memerlukan filosofi yang lengkap dengan berfokus pada keuntungan, atau benefit, dan kualitas kerja. Dewan Pengupahan. Untuk mengatur sistem pengupahan di Indonesia, pemerintah membuat rambu-rambunya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, dibuat Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 231, Men. 2003. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Secara struktural terdiri atas a. Dewan Pengupahan Nasional, atau DPNAS, yang dibentuk oleh Presiden. b. Dewan Pengupahan Provinsi, atau DPProv, yang dibentuk oleh Gubernur. c. Dewan Pengupahan Kota atau Kabupaten, atau DPKP atau DPKO, yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Tugas dari Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional atau provinsi atau kabupaten atau kota. Seperti dalam penentuan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK. Untuk mengatur tentang ketentuan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, pemerintah membuat peraturan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01, Men. 1999 dan diperbaharui pada tahun 2000 menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226, Men. 2000 tentang upah minimum. Upah minimum menurut peraturan tersebut adalah upah minimum terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, atau UMP, upah minimum sektoral provinsi, atau UMS provinsi, upah minimum kota, atau kabupaten, atau UMK, upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi, sedangkan upah minimum sektoral provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Adapun upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Sementara itu, upah minimum sektoral kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten atau kota. Struktur dan skala upah. Ketentuan tentang struktur dan skala upah di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 49, MENIV, 2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Dasar pertimbangan untuk menyusun struktur upah terdiri atas a. Struktur organisasi, b. Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, c. Kemampuan perusahaan, d. Biaya keseluruhan tenaga kerja, e. Upah minimum, f. Kondisi pasar. Sedangkan dalam penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu a. Skala tunggal, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama mempunyai upah yang sama. b. Skala ganda, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap golongan jabatan mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Itulah topik ke-29 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.